Weduren dukure lemah, Cak Bro keren hobinya berbagi dengan sesama. Kak Pop, pokoknya rajin menjamah itu. Ya, seperti biasa. Hari ini saya kembali terjebak dalam lorong waktu, bro. Ya, Kak betul-betul. Kak Bian terjebak di dalam penjara, saya terjebak di lorong waktu. Mari. Berarti awak dhewe koncone apa jenenge? Walang. Tekos. Gak enak. Halo pemirsa News TV, bro sak Surabaya, sak Jawa Timur. Ketemu lagi di malam hari yang menyenangkan ini bersama saya Cak Bro di program kriminal yang pasti keren dan menghibur panjat kecrek. Seperti biasanya, aku Cak Bro akan menginformasikan beragam berita kriminal dari berbagai kota di Jawa Timur. Ingat, iki aja ditiru ya, tapi gawe didelok dan isok dadi pelajaran sampean bro agar terhindar dari aksi kejahatan. Yen ing tawang ana manuk seriti, yen tak sawang-sawang kaya awakmu iku gurung ngopi. Wis, ndang ngopi, mari ngono lungguh ning ngarepe TV, yo ndelok wong ganteng arep muncul nang penglihatane sampean. Pro? Kita lumai ya dengan informasi pertama, polisi. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku yang diduga sebagai pembunuh anggota marinir di Kediri, bro. Polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku, namun hingga kini motif pembunuhan masih didalami. Kasus pembunuhan Koptu Yuda, anggota Marinir Batalion Infanteri 5, Marinir Surabaya, Senin sore direkonstruksi di halaman Mapolres Kediri. Rekonstruksi digelar setelah polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Dalam rekonstruksi kali ini ada 18 adegan yang diperagakan ketiga pelaku yang semuanya warga Kecamatan Kepung, Kediri. Dari adegan rekonstruksi terungkap, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan sebuah batu bata yang ada di sekitar TKP. Usai menghabisi nyawa korban, salah satu pelaku membawa kabur handphone milik korban. Polisi hingga kini masih belum bisa memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan, karena setiap pelaku memberikan keterangan yang berbeda dalam proses pemeriksaan. Nah, itulah yang masih kami lakukan pengembangan dan penyelidikan apa daripada motif-motif yang tersangka itu lakukan. Karena sampai dengan saat ini keterangan daripada yang bersangkutan memang sampai saat ini berubah-ubah. Tapi untuk barang bukti sudah kita kantongi semua. Ketiga terduga pelaku diamankan berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar tempat kejadian perkara. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga memeriksa intensif 1 warga lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Untuk menjaga keamanan, para pelaku langsung dibawa ke Surabaya untuk dititipkan di tahanan Mapolda Jawa Timur. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Koptu Yuda, anggota Batalion Infanteri 5 Marinir Surabaya, ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan di kawasan Kepung, Kabupaten Kediri. Korban tewas dengan luka memar di bagian belakang kepalanya. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Ya bro, inilah kecanggihan pihak kepolisian ya. Sekarang ini sudah tidak perlu butuh waktu lama lagi untuk mengungkap siapa-siapa yang melakukan pembunuhan dan bagaimana pembunuhan itu terjadi, tapi memang belum diketemukan motifnya ya, karena motifnya terlalu banyak. Ada renda-renda katanya gitu ya, ada motif parang, ada batik Madura, itu batik cong. Maksudnya motif itu aspirasi atau inspirasi yang muncul sehingga kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Ini namanya motif, kalau dalam bahasa gampangnya atau dalam kamus Suryadi itu namanya penyebab bro ya. Seperti itu. Cuman memang kalau mencari dalam kamus Suryadi itu harus dengan menggunakan lampu yang terang. Kenapa? Ya kan? Karena dalam kamus tersebut terdapat kegelapan bro. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk membeli kamus karangan Suryadi. Ya, apalagi tadi disampaikan bahwa para terdakwa ini berubah-ubah. Kadang jadi Iron Man ya. Kadang jadi Satria Baja Hitam.
Nah kalau Suryadi menjadi Ireng Man ya bro. Ireng Man. Ya senang sekali saya kembali bisa memunculkan nama Suryadi sebagai simbol dari kegelapan di dunia ini bro. Bro, berita ini cukup memprihatinkan bro. Jangan sampai terulang ya bro ya. 2 orang pekerja bangunan di menara apartemen Rungkut, Surabaya tewas setelah lift yang ditumpanginya jatuh dari lantai 11. Diduga lift pekerja ini jatuh lantaran kawat selingnya putus. Proyek pembangunan apartemen Menara Rungkut, Surabaya menelan korban jiwa. 2 pekerja bangunannya tewas setelah terjatuh dari lantai 11 akibat lift yang mereka tumpangi kawat selingnya putus. Kedua korban tewas Nur Furkon, 31 tahun asal Pati, Jawa Tengah, serta Nur Kamit, 40 tahun asal Grobogan, Jawa Tengah. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuh. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun di lokasi kejadian, peristiwa naas ini bermula saat kedua korban naik ke lantai atas membawa bahan bangunan menggunakan lift. Namun saat tiba di lantai 11, tiba-tiba kawat seling lift terputus, sehingga lift terjun bebas. Polisi yang menerima laporan kecelakaan kerja yang menewaskan 2 pekerja itu langsung datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Ya kalau menurut hasil keterangan yang kita himpun di TKP bahwa mereka pekerja itu membawa bahan bangunan berupa keramik ke lantai 11. Nah, tidak tahu apa penyebabnya lift itu putus selingnya dan akhirnya yang jatuh ke bawah habis semua. Sementara itu, kedua jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Selanjutnya, kedua korban akan dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MSI Media, melaporkan. Setiap pekerjaan bro pasti ada dampak dan akibatnya. Dan juga ada bayarannya ya bro ya. Ini mesti Suryadi sih ngomong. Maklum, sebagai simbol kegelapan yang diharapkan selalu begitu. Nyambut gawe sik sur kon niku urusan ini. Mohon maaf ini Suryadi ini merupakan inspirasi ya untuk kita semua supaya tidak mendekati dia karena dia penuh dengan kepekatan yang kelam. Kopi hitam. Loh kalau misalnya kopi hitam masih lumayan, Pak. Ini kopi tanpa pahit. Ya kopi tanpa air ya, pahit jadinya. Memang Suryadi itu kalau dilihat sedikit pahit memang bro ya. Nah kembali ke soal pekerja tadi bro. Memang kita harus hati-hati terutama para pekerja dan juga mereka-mereka yang terkait dengan urusan teknis itu. Harusnya kan ngecek setiap pagi ya bro ya. Akibatnya seperti itu. Ngecat tembok, ngecat. Mewarnai ngecat, Cak. Ngecek itu melakukan controlling lah istilahnya kan seperti itu ya. Iya. Ini mohon maaf tidak ada di pengajian Dino Sabtu kan ya bro ya. Jadi controlling seperti itu, dicek satu persatu supaya sehingga tidak menimbulkan luka-luka yang luar biasa dan akhirnya tewas. Jangan seperti Suryadi yang mengalami luka di hatinya bro ya. Bro, mari jeda iklan iki aku arep balik maneh karo berita 44 pelaku penyalahgunaan narkoba diringkus polisi. Wih, wakehe. Wis ojo bosen-bosen delok aku sing gawantong iki ya, Bro. Tunggu ae beritane nang Pancet Kecrek.